Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Liburan panjang akhirnya tiba. 4 sahabat, Rina, Maya, Santi, dan Laila, telah merencanakan perjalanan ini selama berminggu-minggu. Setelah lelah dengan rutinitas kantor dan hiruk-pikuk kota, mereka memutuskan untuk pergi menjelajahi tempat yang dianggap misterius namun penuh daya tarik. Alas Purwo, hutan legendaris di Banyuwangi. Tempat itu sering disebut-sebut sebagai salah satu hutan paling mistis di Indonesia. Penuh dengan mitos, cerita gaib, dan kisah-kisah menakutkan. Namun bagi mereka, itu hanyalah bumbu cerita yang menambah daya tarik. Keempat sahabat ini memiliki kepribadian yang berbeda, namun itulah yang membuat mereka saling melengkapi. Rina, pemimpin kelompok, adalah sosok yang selalu percaya diri dan berani mengambil keputusan. Dialah yang paling bersemangat untuk menjelajahi tempat baru, meskipun ada risiko di dalamnya. Maya, si skeptis, selalu berpikir logis dan cenderung berhati-hati. Ia lebih percaya pada fakta dibandingkan hal-hal mistis, meskipun dalam hatinya ada rasa was-was tentang perjalanan ini. Santi, penuh semangat dan pemberani, adalah tipe orang yang selalu mencari tantangan. Baginya, cerita-cerita seram justru menjadi alasan kuat untuk berkunjung ke Alas Purwo. Laila, yang paling penakut, memiliki intuisi tajam. Ia sering merasa hal-hal yang tidak dirasakan oleh orang lain. Meskipun ragu, ia tetap ikut karena tidak ingin ditinggalkan. Hari itu, pagi-pagi sekali, mereka berkumpul di rumah Rina. Semua sudah menyiapkan perlengkapan. Tas besar berisi pakaian, makanan ringan, dan tentu saja kamera untuk mengabadikan momen. Maya membawa peta dan GPS, sementara Laila membawa buku doa kecil yang selalu ia bawa dalam perjalanan. Mereka naik mobil SUV milik Rina, kendaraan yang cukup kuat untuk medan sulit. Dengan tawa dan obrolan santai, perjalanan dimulai. Rina, yang menyetir, penuh semangat. Santi duduk di kursi penumpang depan sambil memutar musik dari playlist favorit mereka. Maya dan Laila duduk di belakang, sibuk berbincang tentang mitos-mitos Alas Purwo. "Aku dengar di Alas Purwo, banyak orang hilang tanpa jejak," kata Laila dengan nada berbisik. Matanya melirik ke Maya yang sedang membuka peta. "Itu cuma cerita orang-orang biar tempat itu makin terkenal," balas Maya sambil mendengus. "Kalau ada yang hilang, pasti ada alasan logis. Mungkin mereka tersesat. Tapi kan, banyak yang bilang itu tempat kerajaan gaib. Orang-orang di sana katanya bisa diambil makhluk halus." Laila menambahkan dengan nada takut. Sudah, jangan buat Laila makin takut," potong Santi sambil tertawa. "Lagi pula, kalau benar-benar ada yang seram, bukankah itu justru seru?" Obrolan itu terus berlanjut. Semakin jauh mereka berkendara, suasana berubah dari jalanan kota yang ramai menjadi pedesaan yang sepi. Ladang-ladang hijau dan pepohonan mulai mengelilingi jalanan. Semakin dekat ke Alas Purwo, jalanan mulai menyempit dan dikelilingi hutan. Sekitar pukul 3 sore, mereka mulai memasuki kawasan Alas Purwo. Jalan yang mereka lalui sudah berubah menjadi tanah berbatu. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di kiri dan kanan, seolah membentuk lorong alami. Cahaya matahari yang sebelumnya terang kini mulai meredup, terhalang oleh rapatnya dedaunan di atas. "Apa kita benar di jalan yang benar?" tanya Maya sambil memeriksa GPS di ponselnya. "Tenang saja, ini jalurnya," jawab Rina dengan percaya diri. Namun, suara keraguannya terdengar samar. GPS menunjukkan tanda-tanda aneh, posisi mereka tidak jelas, dan jalur yang ditunjukkan seolah berubah-ubah. "Tuh kan, aku bilang tempat ini ada yang aneh," gumam Laila sambil memeluk buku doanya. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka menemukan sebuah area lapang kecil di tengah hutan. Di sana, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Udara di tempat itu terasa dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya, meskipun masih siang. Laila merasa ada sesuatu yang memperhatikan mereka, namun ia tidak berani mengatakannya.
Aku rasa kita harus cepat-cepat sampai tujuan, katanya pelan. Kita ini di tengah hutan, Laila. Wajar kalau rasanya ada yang beda. Tapi jangan paranoid, ya, sahut Santi sambil menepuk pundaknya. Saat mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, hal aneh mulai terjadi. Mesin mobil tiba-tiba mati. Rina mencoba menyalakan kembali, namun tidak berhasil. Mobil ini baru diservis. Kenapa bisa mati? Katanya kesal sambil memeriksa bagian depan. Maya mencoba menghubungi seseorang lewat ponselnya, tetapi tidak ada sinyal sama sekali. Santi memeriksa jam tangannya, dan jarumnya berhenti bergerak. Ini aneh, gumam Maya sambil memandangi ponselnya. Seharusnya masih ada sinyal, meskipun lemah. Sudah kubilang tempat ini memang aneh, seru Laila, suaranya mulai panik. Setelah berdebat sejenak, mereka memutuskan untuk meninggalkan mobil dan mencari bantuan dengan berjalan kaki. Dengan peralatan seadanya, mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin kecil. Hutan itu terasa semakin gelap, meskipun belum malam. Suara burung dan serangga yang biasa terdengar di hutan mendadak hilang, digantikan oleh keheningan yang tidak wajar. Setelah berjalan selama hampir 2 jam tanpa arah yang jelas, mereka mulai putus asa. Laila hampir menangis, sementara Rina mencoba menyemangati mereka meskipun ia sendiri mulai merasa panik. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat cahaya samar di antara pepohonan. Cahaya itu tampak seperti berasal dari lentera-lentera kecil yang berkelap-kelip. Lihat, ada orang di sana, seru Santi dengan penuh harapan. Jangan langsung percaya, kata Maya, berhenti sejenak. Kita tidak tahu siapa mereka. Lalu apa pilihan kita? Tetap di sini dan mati kedinginan, balas Rina. Dengan ragu-ragu, mereka memutuskan untuk mendekati cahaya tersebut. Saat mereka semakin dekat, cahaya itu mengarah ke sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Desa itu terlihat sangat indah, seperti dalam lukisan. Rumah-rumah tradisional berdiri rapi, dengan lampu-lampu lentera yang menyala hangat di setiap sudutnya. Asap mengepul dari cerobong-cerobong rumah, menandakan aktivitas di dalamnya. Sungguh tidak masuk akal ada desa seperti ini di tengah alas purwo, gumam Maya dengan nada curiga. Tapi ini bagus, kan? Setidaknya kita bisa minta bantuan, kata Santi, matanya berbinar. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, keempat gadis itu melangkah masuk ke desa tersebut. Mereka disambut oleh seorang lelaki tua yang tersenyum ramah, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Selamat datang, kalian sudah kami tunggu, katanya dengan nada penuh arti. Laila memperlambat langkahnya saat mereka mendekati desa itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Cahaya lentera yang tampak hangat dari kejauhan kini terasa terlalu terang, seperti tidak wajar. Rina, yang biasanya tenang, juga mulai merasakan keraguan, tetapi ia memilih untuk tidak mengatakannya agar tidak membuat yang lain panik. Kalian merasa aneh nggak sih? Desa ini kelihatan terlalu sempurna, gumam Laila, nyaris tak terdengar. Maya menoleh ke arahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat mereka semakin dekat, suhu udara terasa berubah drastis. Udara yang sebelumnya dingin kini terasa hangat, tetapi tidak seperti kehangatan yang menenangkan. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Heningnya suasana hutan mendadak tergantikan oleh suara-suara samar, seperti bisikan orang-orang yang tidak mereka lihat. Laila mencengkeram tangan Santi, dan Santi hanya bisa menepuk bahunya dengan pelan. Coba pikir positif. Mungkin ini keberuntungan kita, kata Santi, meskipun nadanya terdengar lebih seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ketika mereka memasuki desa, sekelompok penduduk segera menghampiri. Mereka semua tersenyum hangat, mengenakan pakaian adat tradisional yang tampak kuno tetapi sangat rapi. Salah seorang lelaki tua, yang terlihat seperti pemimpin, mendekat. Tubuhnya membungkuk, tetapi langkahnya lincah, dan sorot matanya tajam. Kalian pasti lelah. Selamat datang di desa kami. Kalian adalah tamu istimewa, katanya dengan nada yang tenang. Ucapannya terdengar ramah, tetapi ada sesuatu dalam cara ia memandang mereka yang membuat Maya merasa tidak nyaman. Mereka diantar ke sebuah rumah besar di tengah desa. Rumah itu tampak lebih megah dibandingkan rumah-rumah lainnya, dengan ukiran kayu yang rumit dan lantai yang mengkilap. Di dalamnya,
ada meja besar yang sudah penuh dengan makanan. Aroma masakan yang menguar membuat mereka merasa lapar, meskipun sebelumnya mereka tidak begitu lapar. Silakan duduk. Ini semua disiapkan untuk kalian, kata seorang wanita muda sambil tersenyum. Maya memperhatikan bahwa wanita itu tampak terlalu pucat, seolah-olah tidak pernah terpapar sinar matahari. Sambil menikmati makanan, mereka mencoba mengobrol dengan penduduk desa. Namun, setiap kali mereka menanyakan nama desa itu atau bagaimana penduduk bisa tinggal di tengah hutan, jawaban yang mereka dapatkan selalu kabur. Kami hanya mengikuti arus waktu, kata salah seorang penduduk sambil tersenyum samar. Jawaban itu membuat Maya semakin curiga. Ia menyadari bahwa tidak ada anak kecil di desa itu, hanya orang dewasa yang semuanya tampak terlalu sempurna. Sementara yang lain masih mencoba menikmati keramahan penduduk desa, Laila merasa ada yang mengawasi mereka dari balik jendela. Ketika ia mencoba melihat keluar, ia tidak menemukan apa-apa, tetapi perasaan itu tidak hilang. Ia juga merasa makanan yang mereka makan terlalu lezat, seolah-olah dimaksudkan untuk membuat mereka tetap di tempat itu. Kita harus pergi dari sini, bisiknya kepada Maya, yang duduk di sebelahnya. Maya mengangguk kecil, tetapi ia tahu mereka tidak bisa begitu saja pergi tanpa alasan. Rina mencoba meyakinkan kelompoknya bahwa mereka harus tetap di desa itu setidaknya sampai pagi. Kita tidak mungkin kembali ke mobil sekarang. Lagi pula, penduduk di sini sudah membantu kita, katanya. Maya setuju, meskipun dalam hatinya ia tidak yakin. Santi tampak paling menikmati suasana, bercanda dengan beberapa penduduk desa, seolah-olah mereka adalah teman lama. Namun, di sisi lain ruangan, Laila hanya duduk diam, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mulai berdoa dalam hati, berharap mereka tidak terjebak lebih jauh di tempat itu. Malam itu, saat mereka masuk ke kamar yang telah disiapkan untuk mereka, suasana terasa semakin aneh. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela tampak terlalu terang, seperti lampu yang disorot langsung ke dalam ruangan. Ketika Maya mencoba menutup jendela, ia melihat sesuatu di luar, sesosok bayangan yang berdiri di tepi desa. Dia memperhatikan mereka. Namun, saat ia mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Kalian dengar itu? Tanya Laila tiba-tiba. Suaranya gemetar. Yang lain menggeleng, tetapi Laila yakin ia mendengar suara langkah kaki berlarian di luar kamar mereka. Pagi harinya, keempat gadis itu bangun di kamar-kamar yang disiapkan oleh penduduk desa. Kamar-kamar itu sangat nyaman, dengan kasur empuk dan aroma bunga melati yang samar-samar tercium di udara. Namun, begitu Laila membuka matanya, ia merasa ada yang tidak wajar. Semua terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada gemerisik dedaunan yang biasanya menemani pagi di tengah hutan. Pagi yang aneh, gumam Laila sambil memandang keluar jendela. Cahaya matahari pagi tampak pucat, seolah-olah diterangi oleh sumber cahaya buatan. Di meja makan, mereka disambut oleh kepala desa dan beberapa penduduk lain. Makanan lezat kembali disajikan, tetapi kali ini Maya menolak untuk makan banyak. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang salah dengan makanan itu. Ia memperhatikan bahwa setiap kali ia mencoba menanyakan tentang lokasi desa atau bagaimana mereka bisa keluar dari hutan, kepala desa selalu mengalihkan pembicaraan. Tidak usah khawatir soal itu, nak. Nikmati dulu kenyamanan di sini. Kalian aman bersama kami, kata kepala desa dengan senyum yang terlalu lebar. Hari itu, mereka diajak untuk berkeliling desa oleh seorang wanita muda bernama Nyi Laras. Ia adalah penduduk desa yang terlihat paling ramah dan selalu tersenyum. Nyi Laras menunjukkan berbagai tempat di desa, seperti lumbung padi, sumur tua, dan rumah-rumah tradisional lainnya. Namun, selama perjalanan itu, Rina mulai memperhatikan kejanggalan. Kenapa desa ini seperti tidak ada anak-anak? Bisik Rina kepada Maya. Maya mengangguk, matanya mengamati para penduduk yang mereka temui di sepanjang jalan. Semua penduduk terlihat seperti orang dewasa berusia 30-an hingga 50-an, dan wajah mereka semua tampak sama, terlalu sempurna, tanpa kerutan, tanpa cacat. Di salah satu sudut desa, mereka melihat sekelompok pria yang sedang memahat kayu. Maya mencoba bertanya kepada salah satu dari mereka, "Pak, kayu ini untuk apa?" Pria itu hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu melanjutkan pekerjaannya. Mereka semua bekerja dalam diam, tanpa berbicara satu sama lain.
Suasana itu membuat Rina merinding. Malam itu, mereka kembali ke kamar masing-masing setelah makan malam. Rina mencoba meyakinkan semua orang bahwa mereka harus tetap tenang dan mencari cara untuk kembali ke mobil esok hari. Namun, saat malam semakin larut, mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari luar jendela. "Kalian dengar itu?" bisik Laila, matanya membelalak ketakutan. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang berjalan perlahan, tetapi tidak ada siapapun di luar. Santi, yang biasanya pemberani, memutuskan untuk membuka jendela dan melihat keluar. "Hanya bayangan pohon," katanya, meskipun nadanya terdengar kurang yakin. Namun, Laila bersikeras bahwa ia mendengar suara bisikan, suara yang memanggil namanya dengan pelan. "Kalian percaya atau tidak, aku tidak akan tidur malam ini," kata Laila sambil memeluk buku doanya. Keesokan harinya, saat berjalan-jalan sendiri di sekitar desa, Santi menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di dekat sebuah pohon besar di ujung desa, ia melihat sebuah kalung tua yang tergeletak di tanah. Kalung itu terlihat seperti milik seseorang, dengan liontin berbentuk matahari yang sudah berkarat. Ketika ia menunjukkan kalung itu kepada Nyi Laras, wanita itu tiba-tiba tampak gelisah. "Oh, itu mungkin milik seseorang yang pernah singgah di sini," katanya dengan cepat sebelum merebut kalung itu dari tangan Santi. "Singgah di sini?" tanya Santi, merasa aneh dengan jawaban itu. Namun, Nyi Laras tidak menjelaskan lebih lanjut dan segera pergi. Pada hari ketiga, Maya mulai menyadari bahwa waktu di desa ini tidak bergerak seperti biasanya. Ia memeriksa jam tangannya, tetapi jarum jam itu tidak bergerak, meskipun ia sudah mengganti baterainya sebelum perjalanan. "Jamku mati," katanya kepada yang lain. "Jamku juga," tambah Rina sambil menunjukkan jam tangannya yang berhenti di pukul 3.15. Mereka mulai panik. Maya mencoba memeriksa posisi mereka dengan GPS di ponselnya, tetapi peta itu hanya menunjukkan layar kosong tanpa sinyal. "Ini sudah di luar logika," kata Maya dengan nada serius. "Kita harus segera pergi dari sini." Namun, setiap kali mereka mencoba membicarakan rencana untuk meninggalkan desa, penduduk selalu datang dan mengalihkan perhatian mereka dengan makanan atau obrolan. Malam itu, Laila bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dan teman-temannya duduk di tengah sebuah altar besar, dikelilingi oleh penduduk desa yang wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Mereka melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti, sementara tangan dan kakinya diikat dengan tali. Ketika ia terbangun dengan terengah-engah, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok kamarnya. Namun, saat ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa di sana. "Laila, kamu mimpi lagi?" tanya Santi, yang tidur di kamar yang sama dengannya. Laila hanya mengangguk, tetapi tidak berani menceritakan apa yang ia lihat. Hari itu, kepala desa datang menemui mereka dan mengatakan bahwa mereka diundang untuk menghadiri sebuah upacara adat malam nanti. "Upacara ini adalah bentuk penghormatan kami kepada tamu-tamu istimewa seperti kalian," katanya dengan senyum yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Rina merasa ada yang tidak beres dengan undangan itu. "Kenapa upacara ini tiba-tiba ada setelah kami datang?" tanyanya, tetapi kepala desa hanya tertawa kecil dan berkata, "Ini kebetulan saja." Penduduk desa mulai mempersiapkan upacara tersebut dengan semangat. Maya memperhatikan bahwa mereka membawa benda-benda aneh ke altar di tengah desa, seperti patung-patung kecil, dupa, dan benda-benda yang terlihat seperti jimat. Sebelum upacara dimulai, Maya memutuskan untuk menjelajahi desa lebih jauh. Ia menemukan sebuah rumah tua yang terlihat tidak terawat di pinggir desa. Di dalam rumah itu, ia menemukan sebuah buku tua yang berisi tulisan tangan dalam aksara Jawa kuno. Tulisan itu sebagian besar tidak dimengerti oleh Maya, tetapi ada beberapa gambar dan simbol yang cukup jelas. Gambar manusia yang diikat di sebuah altar, dikelilingi oleh sosok-sosok menyerupai penduduk desa. Ada pula ilustrasi patung-patung yang mirip dengan benda-benda yang ia lihat sedang dipersiapkan di tengah desa. Maya merasa bulu kuduknya meremang. Ia segera mengambil beberapa foto halaman buku itu dengan ponselnya, meskipun ia tidak yakin akan ada gunanya. Ketika ia hendak meninggalkan rumah tersebut, ia mendengar langkah kaki mendekat. Maya segera bersembunyi di balik lemari kayu tua. Dari celah lemari, ia melihat Nyi Laras masuk rumah itu bersama seorang pria yang tampaknya adalah salah satu tetua desa. "Apakah mereka sudah siap untuk upacara malam ini?" tanya Nyi Laras dengan nada datar. "Sudah," jawab pria itu singkat.
Mereka tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai semuanya terlambat. Maya menahan napas, memastikan mereka tidak menyadari keberadaannya. Ia mendengar percakapan mereka semakin aneh, membicarakan pengorbanan dan mempertahankan keseimbangan desa. Setelah mereka pergi, Maya segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari kembali ke kamar. Setibanya di kamar, Maya langsung menceritakan temuannya kepada Rina, Santi, dan Laila. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Mereka punya rencana buruk untuk kita, katanya sambil menunjukkan foto-foto yang diambilnya. Laila langsung panik. Aku sudah bilang dari awal tempat ini aneh. Mereka pasti mau kita jadi korban. Tenang, jangan berisik, kata Rina, mencoba menenangkan mereka meskipun dirinya juga mulai merasa takut. Kita harus mencari cara untuk kabur sebelum malam. Namun, Santi terlihat ragu. Bagaimana kalau ini semua cuma salah paham? Mungkin mereka hanya melakukan upacara adat biasa. Maya menatapnya tajam. Kamu dengar sendiri apa yang kubilang. Mereka membicarakan pengorbanan. Apa itu kedengarannya normal buat kamu? Akhirnya, mereka semua sepakat untuk mencari cara kabur dari desa tersebut sebelum upacara dimulai. Namun, masalahnya adalah mereka tidak tahu jalan keluar. Desa itu dikelilingi hutan lebat, dan semua jalan yang mereka coba sebelumnya seolah membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Sore itu, mereka mencoba mendekati salah satu penduduk desa yang terlihat ramah, seorang nenek tua yang sering mereka lihat duduk di depan rumahnya. Maya memberanikan diri bertanya, "Bu, kami sebenarnya ingin pulang. Bisa bantu kami keluar dari desa ini?" Namun, nenek itu hanya memandang mereka dengan ekspresi muram. "Kalian tidak akan bisa pergi," katanya pelan. "Mereka tidak akan membiarkan kalian pergi." "Siapa mereka?" tanya Laila dengan gemetar. "Para tetua desa. Mereka adalah pelayan dari kekuatan yang menjaga tempat ini," bisik si nenek. "Dulu aku juga seperti kalian, seorang tamu. Tapi aku terlalu terlambat menyadarinya." Mereka semua terkejut mendengar pengakuan itu. "Apa yang harus kami lakukan?" desak Rina. Nenek itu menatap mereka lama, lalu berkata, "Kalau kalian ingin keluar, kalian harus menunggu saat upacara dimulai. Itu satu-satunya waktu penjagaan mereka lengah." Malam itu, suasana di desa semakin mencekam. Penduduk desa berkumpul di altar utama, membawa obor dan mengenakan pakaian serba hitam. Kepala desa berdiri di depan, memimpin ritual dengan suara lantang, melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh keempat gadis itu. Mereka dipaksa untuk duduk di dekat altar, menjadi bagian dari tamu kehormatan. Laila menangis pelan, sementara Santi berusaha menenangkan dirinya. Maya dan Rina terus mengawasi sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri. Ketika ritual mencapai puncaknya, tiba-tiba nenek yang mereka temui sebelumnya muncul di dekat mereka. Dengan gerakan cepat, ia menyelipkan sesuatu ke tangan Maya, sebuah jimat kecil berbentuk segitiga. "Gunakan ini untuk membuka jalan keluar," bisiknya. Menggunakan kesempatan saat para penduduk desa sibuk dalam ritual mereka, keempat gadis itu melarikan diri ke arah hutan dengan dipandu oleh nenek tersebut. Namun, penduduk desa segera menyadari hilangnya mereka dan mulai mengejar dengan obor di tangan. Suara teriakan mereka menggema di tengah malam, menambah ketegangan situasi. Maya memegang jimat itu erat-erat, mengikuti instruksi nenek untuk menuju ke arah pohon besar di ujung desa. "Cepat, jangan berhenti," teriak nenek itu sambil memimpin jalan. Ketika mereka sampai di pohon besar, Maya memegang jimat itu ke arah akar pohon, seperti yang diajarkan oleh nenek. Tiba-tiba, cahaya terang muncul, membuka celah seperti portal di tanah. "Masuk ke sana, cepat," perintah nenek. Tanpa ragu, mereka melompat ke dalam portal itu satu persatu. Namun, sebelum nenek sempat masuk, salah satu penduduk desa berhasil menangkapnya. "Pergilah. Jangan pikirkan aku," teriak nenek itu sebelum portal tersebut menutup rapat. Saat mereka keluar dari portal di bawah pohon besar, Maya, Rina, Laila, dan Santi terkejut. Bukannya kembali ke tempat mobil mereka terparkir, mereka justru menemukan diri mereka berada di bagian lain dari desa yang terlihat sama seperti sebelumnya. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan suasana yang identik, tetapi kali ini, tidak ada seorang pun penduduk yang terlihat.
Desa itu sunyi, bahkan lebih mencekam dari sebelumnya. Ini mustahil. Kita tadi sudah keluar, kan? Tanya Laila dengan suara gemetar. Ia memegang tangan Rina erat-erat, matanya memindai setiap sudut desa. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, tetapi tidak ada siapapun yang terlihat. Rina merasa napasnya berat. Kalian dengar itu? Bisiknya. Yang lain mengangguk dengan wajah ketakutan. Mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka tidak lagi sendirian, tetapi kehadiran itu tidak terlihat. Cepat, jangan berhenti, teriak Maya sambil menarik tangan Laila. Mereka mencoba berlari, tetapi setiap jalan yang mereka pilih selalu membawa mereka kembali ke titik yang sama. Sumpah, aku merasa kita hanya berputar-putar di sini, kata Santi, hampir menangis. Ia mulai kehilangan harapan. Di sisi lain, Laila terlihat semakin pucat, tubuhnya gemetar tanpa henti. Kita harus fokus. Jangan panik, seru Maya, meskipun ia sendiri mulai merasa frustrasi. Jimat yang diberikan oleh nenek itu kini terasa panas di tangannya, seolah-olah memberikan peringatan. Saat mereka mencoba menemukan jalan keluar, suara bisikan mulai terdengar di udara, semakin keras setiap kali mereka mendekati sebuah rumah besar di tengah desa. Kata-kata yang tidak mereka pahami terus bergaung di kepala mereka, membuat mereka semakin sulit berkonsentrasi. Suara ini, seperti ada di kepala kita, ujar Rina sambil menutup telinganya. Maya mencoba melawan rasa takutnya dan mendekati rumah besar itu, merasa bahwa mungkin di sanalah jawabannya berada. Ketika mereka memasuki rumah besar itu, suasana berubah drastis. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, dan dinding-dindingnya dipenuhi lukisan aneh yang menggambarkan sosok manusia di altar, dikelilingi api dan bayangan hitam. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah meja dengan buku yang tampak sangat tua. Maya membuka buku itu dan melihat tulisan yang sama seperti di buku sebelumnya, aksara Jawa kuno dengan simbol-simbol aneh. Namun, kali ini ada sebuah petunjuk dalam bahasa Indonesia. Hanya satu jalan keluar, namun harus ada yang tertinggal. Apa maksudnya? Harus ada yang tertinggal, tanya Santi, matanya membelalak ketakutan. Laila mundur beberapa langkah, merasa napasnya semakin sesak. Mungkin ini hanya ancaman. Kita bisa keluar bersama-sama, kan? Ujar Rina dengan nada tidak yakin. Namun, jauh di dalam hati mereka, keempat gadis itu tahu bahwa ada sesuatu yang harus dikorbankan agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, suara samar nenek yang menolong mereka terdengar di ruangan itu, seperti berasal dari udara. Kalian harus percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka memecah belah kalian. Suara itu berbisik. Maya merinding mendengar suara itu, tetapi ia tahu itu adalah petunjuk terakhir dari nenek yang mengorbankan dirinya untuk mereka. Mereka memutuskan untuk menggunakan jimat itu sekali lagi, berharap itu akan membuka portal yang benar. Namun, ketika mereka bersiap menggunakan jimat itu, Laila tiba-tiba melangkah mundur. Aku tidak bisa. Aku tidak mau pergi. Tempat ini akan tetap mengejar kita, katanya dengan mata berkaca-kaca. Yang lain mencoba membujuknya, tetapi Laila tampaknya telah membuat keputusan. Pergilah tanpa aku. Kalau aku tertinggal, kalian bisa keluar. Aku yakin itu jalan satu-satunya. Suaranya terdengar tegas, meskipun wajahnya penuh ketakutan. Maya menggenggam jimat itu erat-erat, gemetar melihat Laila yang berdiri dengan tatapan penuh tekad di depan mereka. Aku yakin ini satu-satunya cara kita bisa keluar, ucap Laila lagi, suaranya serak, tetapi jelas terdengar keyakinan dalam setiap kata yang diucapkannya. Rina dan Santi mencoba menariknya agar tetap bersama mereka, tetapi Laila mundur perlahan, menolak untuk bergabung. Kita tidak akan meninggalkanmu, Laila. Jangan bodoh, teriak Rina dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, Laila hanya tersenyum kecil. Jika aku ikut dengan kalian, kita semua akan terjebak di sini. Aku bisa merasakannya, katanya dengan nada lirih. Di saat itu, suara bisikan dari udara semakin keras, seolah-olah memberikan tekanan pada keputusan mereka. Saat Maya bersiap menggunakan jimat untuk membuka portal terakhir, tiba-tiba cahaya redup di sekitar mereka berubah menjadi gelap gulita. Suara langkah kaki bergema, diikuti oleh tawa mengerikan yang seakan berasal dari segala arah. Dari bayangan-bayangan itu, muncul sosok besar berbentuk makhluk setengah manusia dan setengah binatang.
Wajahnya tertutup topeng menyeramkan, dengan tubuh yang dilapisi kain hitam dan ornamen kuno. Itu dia, penjaga portalnya, seru Santi sambil mundur ketakutan. Makhluk itu mengangkat tangannya, seolah-olah memanggil sesuatu dari bawah tanah. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berguncang, dan tangan-tangan hitam muncul dari bawah, mencoba meraih kaki para gadis. Maya memegang jimat itu dengan lebih kuat, mencoba fokus meskipun ketakutan mulai menguasai dirinya. Kita harus tetap bersama. Jangan biarkan mereka memisahkan kita. Teriaknya sambil menarik tangan Rina yang hampir tersandung oleh akar pohon yang muncul entah dari mana. Laila, yang berdiri agak jauh dari mereka, berteriak, "Maya, gunakan jimatnya sekarang. Cepat sebelum terlambat." Namun, saat Maya mencoba mengaktifkan jimat itu, makhluk penjaga melompat di depan mereka, menghalangi jalan. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah mereka. "Kalian tidak akan pergi dari sini." Suara makhluk itu bergema, berat dan dalam. "Tempat ini sudah memilih kalian." Di tengah kekacauan itu, Laila mengambil langkah maju, menghadapi makhluk tersebut dengan keberanian yang tidak disangka oleh teman-temannya. "Jika tempat ini membutuhkan tumbal, maka aku akan tinggal. Biarkan mereka pergi," teriaknya. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya memekakan telinga. "Pengorbanan? Kau terlalu lemah untuk melawan kehendak desa ini." Namun, saat makhluk itu mendekat ke arah Laila, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya terang keluar dari tubuh Laila, memaksa makhluk tersebut mundur beberapa langkah. Maya, Rina, dan Santi memandang dengan takjub saat Laila berdiri di tengah lingkaran cahaya itu. "Aku tidak takut lagi," bisik Laila sambil menutup matanya. Maya, yang masih memegang jimat, merasakan getaran kuat di tangannya. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk membuka portal. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia mengarahkan jimat itu ke tanah dan membisikkan kata-kata yang tertera di buku yang ditemukan sebelumnya. Portal bercahaya mulai terbuka, mengeluarkan angin kencang dan suara gemuruh. "Cepat masuk," teriak Maya kepada Rina dan Santi. Keduanya ragu, menoleh ke arah Laila yang masih berdiri di depan makhluk penjaga. "Bagaimana dengan Laila?" tanya Rina, air mata membanjiri wajahnya. "Aku akan baik-baik saja. Pergilah sekarang," balas Laila sambil tersenyum, meskipun wajahnya menunjukkan rasa takut yang mendalam. Saat mereka bersiap melompat ke portal, makhluk penjaga itu mencoba menyerang mereka dengan cakarnya yang besar. Namun, Laila sekali lagi menghadangnya, menghalangi jalan makhluk itu dengan tubuhnya sendiri. "Kalian tidak akan menyentuh mereka," teriaknya. Cahaya dari tubuh Laila semakin kuat, membuat makhluk itu berteriak kesakitan. "Laila," jerit Santi, tetapi Rina menariknya menuju portal. "Kita harus pergi sekarang. Ini keputusannya." Dengan berat hati, Maya, Rina, dan Santi melompat ke dalam portal, meninggalkan Laila yang tetap berdiri melawan makhluk penjaga. Saat portal mulai menutup, mereka mendengar teriakan terakhir Laila, diikuti oleh suara ledakan besar. Ketiganya terjatuh di tanah keras, di tengah hutan yang kini terlihat lebih gelap dan sunyi. Mereka menyadari bahwa mereka telah kembali ke dunia nyata, tepat di dekat tempat mobil mereka diparkir. Namun, tidak ada tanda-tanda Laila bersama mereka. "Dia benar-benar mengorbankan dirinya," bisik Santi sambil terisak. Maya mencoba menenangkan mereka, meskipun ia sendiri merasa hancur. "Laila tidak akan pernah dilupakan. Dia menyelamatkan kita." Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, Rina menemukan sesuatu yang aneh. Kalung Laila yang sebelumnya tidak ada kini tergeletak di atas kap mobil mereka. Kalung itu berkilauan, seolah-olah memberikan pesan terakhir dari Laila. Saat mereka masuk ke mobil dan menyalakan mesin, sebuah cahaya kecil terlihat dari ujung jalan setapak. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti memandu mereka keluar dari hutan. "Mungkin itu Laila," gumam Santi dengan nada penuh harapan. Maya memutuskan untuk mengikuti cahaya itu, dan benar saja, cahaya tersebut membawa mereka keluar dari alas Purwo. Ketika mereka akhirnya melihat jalan raya, mereka merasa seperti terlepas dari beban berat yang menghimpit mereka selama ini. Ketiganya menghela napas lega, tetapi suasana di dalam mobil tetap dipenuhi kesedihan yang mendalam. Santi menatap ke belakang, ke arah hutan yang kini tertutup oleh kegelapan. "Kau pikir dia masih di sana?" bisiknya,
suaranya bergetar. Maya menggenggam kemudi erat-erat, berusaha menahan air matanya. Aku tidak tahu, Santi, tapi aku yakin dia membuat keputusan itu agar kita selamat. Itu yang dia inginkan. Kalung Laila yang ditemukan sebelumnya tetap berada di dashboard mobil, berkilau samar setiap kali lampu jalan mengenainya. Rina memandanginya dengan tatapan kosong. Dia memberi kita kesempatan kedua, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Ketika mereka akhirnya sampai di kota terdekat, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah penginapan kecil untuk beristirahat. Mereka terlalu lelah secara fisik dan emosional untuk melanjutkan perjalanan. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Maya terlelap, ia bermimpi berada di desa gaib itu lagi. Di sana, ia melihat Laila berdiri di tengah altar dengan cahaya lembut mengelilinginya. "Jangan khawatirkan aku," kata Laila dalam mimpi itu. "Aku telah menemukan kedamaian di sini. Kalian sudah melakukan yang terbaik, dan aku senang bisa menyelamatkan kalian." Ketika Maya terbangun, ia menemukan sebuah pesan tertulis di buku catatan kecil di sebelah tempat tidurnya. "Jangan kembali ke Alas Purwo. Hidup kalian berharga. Jangan lupakan aku." Pesan itu ditulis dengan tulisan tangan Laila. Keesokan paginya, Maya menceritakan mimpi dan pesan tersebut kepada Rina dan Santi. Mereka semua terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Bagaimana bisa pesan itu muncul di sini?" tanya Santi, kebingungan. "Aku tidak tahu," jawab Maya, "tapi aku percaya ini adalah pesan terakhir dari Laila. Dia ingin kita melanjutkan hidup kita." Rina mengangguk perlahan. Mungkin tempat itu tidak sepenuhnya jahat. Mungkin ada bagian dari dunia itu yang ingin menolong kita, seperti nenek itu. Namun, mereka sepakat untuk tidak pernah kembali ke Alas Purwo dan menjaga cerita ini hanya untuk mereka sendiri. Mereka tahu tidak ada yang akan mempercayai mereka jika mereka menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Hari-hari setelah pengalaman itu terasa berbeda bagi mereka. Rina menjadi lebih pendiam, Santi sering terbangun dari mimpi buruk, dan Maya merasa seperti terus dihantui oleh kenangan Laila. Namun, mereka berusaha melanjutkan hidup mereka dengan cara masing-masing. Mereka juga mulai meneliti lebih dalam tentang mitos Alas Purwo, dan menemukan beberapa cerita serupa tentang orang-orang yang hilang di sana. Beberapa kembali, tetapi tidak pernah sama. Beberapa lagi tidak pernah ditemukan. Laila adalah salah satu dari orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar, kata Maya suatu hari. "Aku hanya berharap dia benar-benar menemukan kedamaian." Setahun setelah kejadian itu, Maya, Rina, dan Santi memutuskan untuk berkumpul kembali di rumah Maya. Mereka berbicara panjang lebar tentang pengalaman mereka, mengenang Laila, dan mencoba melepaskan rasa bersalah yang selama ini menghantui mereka. Saat malam tiba, mereka duduk di halaman belakang, memandang bintang-bintang. Tiba-tiba, sebuah bintang jatuh melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya yang terang. Ketiganya terdiam, merasa itu adalah tanda dari Laila. "Dia masih bersama kita," bisik Santi dengan senyum kecil. Maya dan Rina mengangguk, merasakan hal yang sama. Meskipun pengalaman itu meninggalkan luka mendalam, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pengorbanan Laila, dan itu akan selalu menjadi bagian dari diri mereka. Ketika portal tertutup sepenuhnya, Maya, Rina, dan Santi berdiri diam di tengah kegelapan hutan. Mereka tidak dapat menahan air mata mereka, merasa kehilangan Laila untuk selamanya. Namun, di antara kesedihan itu, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di udara, seperti bisikan angin. "Jaga dirimu, aku selalu bersama kalian." Mereka semua mengenali suara itu, Laila. Ketiganya menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Namun, di kejauhan, mereka melihat bayangan samar seorang gadis berdiri di bawah cahaya bulan, tersenyum ke arah mereka sebelum perlahan menghilang. Itu adalah perpisahan terakhir mereka dengan Laila, meninggalkan rasa lega sekaligus duka mendalam di hati mereka. Setelah kejadian itu, perjalanan kembali ke kota terasa seperti mimpi. Hutan Alas Purwo yang sebelumnya terasa seperti labirin kini tampak seperti hutan biasa. Meskipun mereka tahu tempat itu menyimpan rahasia kelam yang tidak bisa dijelaskan. Ketiganya berjalan menuju mobil dengan langkah berat, membawa kenangan pahit yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat mereka mendekati mobil, Maya berhenti sejenak dan menatap hutan untuk terakhir kalinya.
Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Gumamnya. Tidak ada yang menjawab, karena mereka sendiri pun tidak yakin apa yang telah mereka alami. Ketika Maya masuk ke dalam mobil, ia menyadari sesuatu yang aneh. Jimat yang mereka gunakan untuk membuka portal tidak lagi ada di tangannya. Jimatnya hilang, ucap Maya dengan nada bingung. Rina dan Santi memeriksa saku mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda jimat itu. Mungkin itu bagian dari perjanjian dunia gaib itu, kata Rina pelan. Mungkin kita tidak boleh membawa apapun dari sana ke dunia nyata. Pernyataan itu membuat mereka merinding, menyadari betapa tipisnya batas antara dunia mereka dan dunia gaib yang baru saja mereka tinggalkan. Ketika malam semakin larut, mereka menyadari bahwa jalan di depan mereka tidak lagi gelap. Cahaya samar muncul di kejauhan, membimbing mereka keluar dari hutan. Cahaya itu terasa hangat dan menenangkan, seolah-olah membawa pesan bahwa mereka telah selamat. Kalian pikir itu siapa? Tanya Santi dengan nada penuh harap. Maya tersenyum kecil, meskipun matanya masih berkaca-kaca. Aku pikir itu dia, Laila. Dia masih menjaga kita. Namun, setelah keluar dari hutan, mimpi buruk mulai menghantui mereka. Setiap malam, Maya, Rina, dan Santi bermimpi berada kembali di desa gaib itu, mendengar bisikan dan melihat wajah-wajah penduduk desa yang pernah menyambut mereka. Dalam mimpi, Laila selalu muncul, berdiri di kejauhan, tetapi tidak pernah bisa mereka dekati. Aku merasa seperti dia ingin mengatakan sesuatu kepada kita, kata Santi suatu hari. Mungkin dia mencoba memperingatkan kita tentang sesuatu. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa arti dari mimpi-mimpi itu. Rasa bersalah terus menghantui mereka, terutama Maya, yang merasa bahwa ia seharusnya melakukan lebih banyak untuk menyelamatkan Laila. Jika aku lebih cepat, jika aku lebih berani, gumam Maya suatu malam saat berbicara dengan Rina dan Santi. Bukan salahmu, kata Rina tegas. Laila membuat keputusan itu sendiri. Dia ingin kita selamat, dan kita harus menghormati pengorbanannya. Meskipun kata-kata itu menenangkan, Maya tahu bahwa luka di hatinya tidak akan mudah sembuh. Beberapa bulan kemudian, Maya, Rina, dan Santi bertemu dengan seorang pria tua di sebuah pasar tradisional di Banyuwangi. Pria itu tampak memperhatikan mereka dengan seksama, seolah-olah ia tahu sesuatu tentang mereka. Akhirnya, ia mendekati mereka dan berkata, "Kalian telah kembali dari tempat yang seharusnya tidak bisa kalian tinggalkan." Ketiganya terkejut dan bertanya bagaimana pria itu bisa tahu. Pria itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Tidak semua orang yang masuk ke alas Purwo bisa kembali. Tapi kalian adalah pengecualian. Kalian memiliki seseorang di sana yang sangat mencintai kalian, hingga ia rela mengorbankan dirinya." Sebelum pergi, pria tua itu memberikan mereka sebuah kotak kecil yang berisi bunga kering dan secari kain kuno. "Ini adalah milik teman kalian," katanya. "Dia ingin kalian memilikinya." Ketika Maya membuka kain itu, ia menemukan simbol yang sama dengan yang ada di jimat mereka sebelumnya. "Kita tidak pernah benar-benar kehilangan dia," kata Maya, menahan air matanya. "Dia akan selalu bersama kita, dalam kenangan, dalam mimpi, dan dalam hati kita." Dengan itu, mereka berjanji untuk menjaga warisan Laila dan memastikan bahwa pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Setelah mereka berhasil keluar dari alas Purwo, Maya, Rina, dan Santi menjalani hari-hari pertama mereka dengan perasaan campur aduk. Mereka lega telah selamat, tetapi kehilangan Laila menjadi bayang-bayang kelam yang terus menghantui mereka. Setiap malam, ketiganya terjaga dengan mimpi buruk yang berulang-ulang, suara bisikan dari penduduk desa gaib, cahaya portal, dan pengorbanan Laila yang terus terngiang-ngiang di benak mereka. Maya mulai mencatat semua kejadian di buku harian kecilnya, mencoba mengurai apa yang sebenarnya terjadi. "Aku ingin memastikan aku tidak melupakan detail apapun," tulisnya. "Jika ini hanya mimpi buruk, maka aku ingin tahu kapan aku akan terbangun. Tapi aku tahu ini bukan mimpi." Mereka bertiga sepakat untuk tidak menceritakan apapun kepada keluarga atau teman mereka. Pengalaman itu terlalu aneh untuk diceritakan, dan mereka takut dianggap gila. Maya kembali ke pekerjaannya di kantor, Rina melanjutkan kuliah, dan Santi kembali mengurus bisnis kecil keluarganya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar merasa seperti dulu lagi. Di tengah rutinitas mereka, kenangan tentang Laila terus hadir. Rina sering menemukan dirinya termenung,
mengingat suara tawa Laila yang ceria dan bagaimana dia selalu menjadi orang yang paling optimis di antara mereka. Dia tidak pantas mendapatkan ini, gumam Rina suatu malam. Beberapa minggu kemudian, Maya menerima surat tanpa nama yang dikirimkan ke alamat rumahnya. Di dalam surat itu terdapat sebuah peta kecil yang menunjukkan lokasi di pinggiran kota Banyuwangi, tidak jauh dari Alas Purwo. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Ada yang harus kau ketahui." Maya memutuskan untuk mengunjungi tempat itu bersama Rina dan Santi. Di sana, mereka bertemu kembali dengan nenek tua yang sebelumnya membantu mereka melarikan diri dari desa gaib. Nenek itu duduk di depan sebuah rumah bambu kecil, menatap mereka dengan sorot mata penuh arti. "Kalian bertiga berhasil keluar," kata nenek itu pelan. "Tapi ingatlah, jiwa kalian telah menyentuh dunia yang tidak boleh disentuh. Akan ada konsekuensinya." Nenek itu mulai bercerita panjang lebar tentang dunia gaib di Alas Purwo. Ia menjelaskan bahwa desa tempat mereka terjebak adalah bagian dari dimensi lain yang hanya dapat dijangkau oleh jiwa-jiwa tertentu, jiwa yang kuat, tetapi juga penuh kerentanan. Alas Purwo adalah tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib sangat tipis, jelasnya. Ia juga mengatakan bahwa Laila tidak sepenuhnya hilang. Rohnya masih ada di sana, menjaga keseimbangan antara dunia kalian dan dunia itu. Pengorbanannya bukan sia-sia, tapi itu juga berarti dia tidak bisa kembali, katanya. Kata-kata nenek itu membuat mereka merasa lega sekaligus sedih. Saat mereka hendak pergi, nenek itu menyerahkan sesuatu kepada Maya, jimat yang pernah mereka gunakan untuk membuka portal. "Aku menemukannya di batas dunia gaib," ucap nenek itu. "Jimat ini adalah penghubung antara kalian dan tempat itu. Gunakanlah dengan bijak, jika suatu saat kalian membutuhkan jawabannya." Maya memegang jimat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu benda itu menyimpan kekuatan besar, tetapi juga membawa risiko. Mereka memutuskan untuk menyimpannya di tempat yang aman dan bersumpah untuk tidak pernah kembali ke Alas Purwo. Pengalaman tersebut membuat hubungan antara Maya, Rina, dan Santi menjadi semakin erat. Mereka sering bertemu untuk membicarakan perasaan mereka, saling mendukung ketika salah satu dari mereka merasa terpuruk. Meskipun trauma masih ada, mereka mulai menemukan cara untuk hidup dengan rasa kehilangan. "Aku pikir Laila tidak ingin kita terus bersedih," kata Santi suatu hari. "Dia ingin kita melanjutkan hidup kita, dan itulah yang harus kita lakukan." Kata-kata itu menjadi pengingat penting bagi mereka untuk terus maju, meskipun dengan luka di hati mereka. Setahun setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk mengadakan upacara kecil di dekat hutan Alas Purwo untuk menghormati Laila. Mereka membawa bunga dan menaruhnya di pinggir jalan setapak menuju hutan, tempat terakhir mereka melihat Laila. "Kau akan selalu ada di hati kami," ucap Maya sambil menahan air mata. Mereka berpegangan tangan dan berdoa bersama, berharap Laila menemukan kedamaian di dunia gaib itu. Saat mereka hendak pergi, angin lembut bertiup, membawa aroma bunga yang menenangkan. Maya melihat bayangan samar di antara pepohonan, mirip dengan Laila yang tersenyum ke arah mereka. "Dia ada di sana?" Maya terdiam, terpaku menatap bayangan yang semakin jelas di antara pepohonan. Laila berdiri di sana dengan senyuman lembut, mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali mereka melihatnya di desa gaib. Namun, kali ini, auranya berbeda. Ia tampak damai, bercahaya, seperti sosok yang telah menemukan kedamaian. "Laila?" gumam Maya hampir tidak percaya. Rina dan Santi menoleh ke arah yang sama. Mereka juga melihatnya. Laila mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat agar mereka tidak mendekat. "Aku baik-baik saja." Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang lembut, tapi jelas di telinga mereka. "Jangan menangisi aku lagi. Aku ingin kalian melanjutkan hidup kalian, menjadi kuat, dan bahagia." Mata ketiganya mulai berkaca-kaca. "Kami merindukanmu, Laila," kata Santi dengan suara bergetar. "Aku juga merindukan kalian," jawab Laila, "tapi aku ada di tempat yang seharusnya sekarang. Jangan khawatirkan aku. Hiduplah dengan penuh makna. Itu akan menjadi hadiah terbaik untukku." Laila perlahan mulai memudar, seperti bayangan yang tertelan oleh kabut. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia meninggalkan satu pesan terakhir. "Jangan kembali ke sini. Dunia ini bukan untuk kalian. Selamat tinggal." Ketiganya berdiri diam di tempat itu,
air mata mengalir di pipi mereka. Meskipun perpisahan itu berat, ada kedamaian dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa Laila telah memberikan restunya untuk mereka melanjutkan hidup tanpa rasa bersalah. Kita tidak boleh mengecewakannya, kata Rina akhirnya. Kita harus memenuhi janjinya. Untuk hidup dengan penuh makna. Maya mengangguk, menggenggam erat jimat yang diberikan nenek itu. Aku akan menyimpan ini sebagai pengingat. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingat bahwa kita pernah melalui ini bersama. Santi menyeka air matanya dan mencoba tersenyum. Dia selalu menjadi orang yang paling kuat di antara kita. Kita harus menghormatinya dengan menjadi kuat juga. Setelah pertemuan terakhir itu, hidup mereka mulai perlahan berubah. Maya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mengejar mimpi lamanya sebagai seorang penulis. Ia mulai menulis sebuah buku yang terinspirasi dari pengalaman mereka, meskipun ia mengubah banyak detail agar tetap terdengar seperti fiksi. Rina memilih untuk mendalami meditasi dan spiritualitas, mencoba memahami lebih dalam tentang hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia bahkan mulai membantu orang-orang yang merasa kehilangan, menggunakan pengalamannya untuk memberi mereka harapan. Santi, di sisi lain, memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Ia merasa bahwa pengalaman itu memberinya pelajaran tentang pentingnya hubungan dengan orang-orang yang ia cintai. Meski mereka mencoba melanjutkan hidup, bayangan alas Purwo tetap menjadi bagian dari mereka. Ada saat-saat di mana mereka mendengar bisikan di angin, atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat, membuat mereka teringat kembali pada desa gaib itu. Namun, mereka tidak lagi merasa takut. Mereka tahu bahwa Laila masih menjaga mereka, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Satu malam, ketika Maya sedang menulis di mejanya, angin lembut meniup jendela kamarnya. Ia melihat keluar dan melihat bunga liar yang tumbuh di dekat jendelanya, mirip dengan bunga yang mereka lihat di desa gaib. Ia tersenyum. "Terima kasih, Laila," bisiknya. Setahun kemudian, Maya, Rina, dan Santi berkumpul kembali di sebuah tempat kecil di luar kota. Mereka berbicara tentang hidup mereka, tentang Laila, dan tentang apa yang mereka pelajari dari pengalaman itu. "Kita kehilangan Laila, tapi kita menemukan sesuatu yang lebih besar," kata Maya. "Kita menemukan kekuatan, persahabatan, dan makna hidup." Rina menatap ke langit malam, memandang bintang-bintang yang berkilauan. "Aku yakin dia sedang melihat kita sekarang," katanya. Santi mengangguk. "Dan aku yakin dia bangga pada kita." Malam itu, di bawah bintang-bintang, mereka bersumpah untuk selalu menjaga kenangan tentang Laila, bukan sebagai beban, tetapi sebagai sumber kekuatan yang terus menginspirasi mereka untuk melangkah maju. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.